Anime romance adalah genre anime yang jelek. Anime kayak gini, cringe, halu, dan kebanyakan jalan ceritanya ngebosenin. Wow, what bold statement. Pernyataan itu tentunya bukan pernyataan yang dibuat-buat untuk jadi bait, biar kalian mau pada nonton video ini. Lagian, siapa yang masih bikin bait kayak gini? Hah, jadul. Pernyataan tadi sudah pasti pernyataan yang 100% kuyakini. Yup, tidak ada kesalahan dalam pernyataan itu. Mungkin kalian ada yang bertanya, bajingan ini jarang upload video tiba-tiba datang terus ngehina genre favorit gua. Emangnya dia siapa ah? Kalau pertanyaan itu timbul di benak kalian, wajar. Mengingat terakhir kali aku upload video, harga Pertamax masih di angka 11.000. Beberapa dari kalian mungkin udah lupa harga Pertamax di sekitar itu. Balik lagi ke pernyataanku yang bilang bahwa anime romance jelek dan membosankan. Tahun 2023, ketika semua hal masih lebih baik daripada hari ini, aku nonton Otonari no Tenshi sama. Anime romance ini sangat manis. Saking manisnya, orang yang punya diabetes kusaranin jangan deh untuk nonton anime ini. Tapi ketika aku nonton season 2-nya, entah kenapa ada suatu firasat buruk yang masuk ke kepalaku. Ini dua karakter bakal mesra-mesraan terus sampai akhir kah? Bakal terus begini ya sampai akhir zaman? Dan ternyata setelah melihat beberapa update yang ada di internet, satu season isinya full manis gula. Sampai akhir. Sekitar 5 kali lebih manis lah daripada season pertamanya. Fix, yang punya diabetes gak boleh nonton. Takutnya nanti diabetesnya makin parah. Kan gak lucu kalau lagi nonton Mahiru mandi, terus tiba-tiba kena serangan jantung. Nanti yang ngangkut kalian ke ambulans bingung. Ini orang kena serangan jantung karena nonton kartun. Mari kita kesampingkan diabetesnya untuk sementara dan kembali lagi ngebahas anime. Otonari no Tenshi sama bukan satu-satunya anime penuh gula di musim ini. Ada juga Aishiteru Game, ada Haibara Game, ada Kuranika, dan ada... this one. Selain dari anime setan yang gak akan tamat-tamat ini, persamaan dari keempat anime lainnya adalah dua karakter utama yang akan terus mesra-mesraan. Mau mereka pacaran atau cuma temen baik, pokoknya di mata penonton hubungan mereka adalah hubungan romantis yang sangat manis. Jalan cerita macam inilah yang bikin aku mengeluarkan pernyataan di awal video tadi. Berdasarkan pengamatanku, anime romance makin lama makin terjebak sama masalah yang menjangkiti anime isekai sebelumnya. Aku nggak akan terlalu masuk ke anime isekai, karena udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Tapi kalau dirangkum, masalah tersebut adalah jalan ceritanya yang bosenin, gampang ditebak, dan diulang-ulang. Karakter utama cowok adalah nerd yang gak terlalu punya kehidupan sosial. Karakter utama ceweknya adalah cewek cantik yang paling terkenal di sekolahnya. Tapi, cewek cantik ini punya sisi rahasia yang gak dia liatin ke karakter lainnya. Cowok itulah satu-satunya yang tahu sisi rahasia dari cewek ini. Alhasil, kedua karakter yang harusnya gak punya hubungan apapun ini kemudian spend waktu bareng dan lama-lama develop perasaan satu sama lain. Akhirnya mereka pacaran dan menghabiskan waktunya dengan mesra-mesraan. Itu adalah jalan cerita dari anime romance yang tadi udah aku sebutin. Yang bedain tiap animenya cuma detail kecil, kayak hobi yang dijalanin, di mana ketemunya, apa sisi rahasianya, dan apa warna rambut heroinnya. Gak ada hal unik yang benar-benar dimiliki animenya, dan gak ada masalah yang harus diselesaikan karakternya. Kesannya, anime romance yang beginian punya satu tujuan, yaitu untuk memenuhi imajinasi wibu yang kesepian dan pingin punya pacar, tapi gak mau usaha untuk punya pacar. Para wibu yang berharap cinta datang untuk mereka dari langit. Dan ada satu kata dalam bahasa Inggris yang cocok untuk mentalitas yang seperti ini. Apa ya? Oh iya, incel. Makin kelihatan kan persamaannya dengan anime isekai? Padahal sama kayak isekai, romance itu bisa dijadiin cara untuk bikin karakter dan story yang menarik. Contohnya di My Dress Up Darling atau Kaoru and Ren. Dua anime ini adalah contoh gimana romance dan hobi jadi alasan bagi karakternya untuk tumbuh dan berkembang jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bandingin aja Gojo atau Rintaro di awal season 1 dengan mereka berdua di akhir season. Perbedaan karakternya akan benar-benar kelihatan. Sekarang kita bandingin dengan Amane dari Tenshi sama season 1 dan season 2. Aku nggak tahu menurut kalian, tapi dari pengamatanku, nggak terkesan ada karakter development dari main karakter yang satu ini. Padahal total udah ada 24 episode loh. Butuh berapa lama lagi sampai dia bisa jadi karakter yang menarik? Masalah lainnya yang muncul di kepalaku dengan anime romance yang isinya pacaran di awal dan mesra-mesraan terus sampai selesai itu dapat dirangkum dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang sama dengan yang muncul di kepalaku ketika udah dapat surat keterangan lulus dari universitas. Oke, that's cool. Now what? Dan mungkin pertanyaan ini muncul karena anime romance yang kunikmati adalah anime romance yang muncul di dekade kemarin. Dimana ceritanya fokus ke, balik lagi ke atas, romance yang bisa bikin karakternya tumbuh dan berkembang jadi karakter yang bagus. Beberapa anime kayak Saikano, Kaguya-sama atau Oregairu contohnya. Kalaupun karakternya jadian di awal,
masih ada masalah dan drama yang harus diselesaikan oleh karakternya. Contohnya kayak Bunny Girl Senpai atau Monogatari series, di mana karakternya jadian di awal-awal cerita, tapi bukan berarti gak ada masalah baru yang menimpa karakter tersebut. Masalah yang bisa bikin karakternya terus berkembang. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bakal bilang, tapi bang, anime-anime yang disebutin tadi kan ada genre slice of life-nya, jadi cerita romansnya realistis kayak kehidupan sehari-hari aja dong. Kan kehidupan sehari-hari nggak terlalu banyak drama dan masalah. Oke, kalau gitu, mari kita lihat dulu pengertian dari slice of life, yaitu gambaran dari pengalaman di kehidupan sehari-hari. Kalau kita ambil anime slice of life favoritku, Yuru Camp, akan kelihatan gambaran yang realistis dari camping, yaitu makan pop mie di depan tenda, susah tidur karena kedinginan, dan sadar bahwa camping adalah hobi yang mahal. Realistis. Sekarang akan kita buat perbandingan antara pacaran di anime, ambil aja contoh Otonari no Tenshi-sama, dengan pacaran di dunia nyata. Aku tahu ini akan sulit bagi kalian para wibu untuk bayangin, karena kalian gak pernah pacaran, jadi percaya aja pataku, oke? Skenario apa yang mungkin akan terjadi kalau kalian punya pacar? Ditelepon waktu lagi main game? Gak ada. Terpaksa chattingan sampai tengah malam walaupun udah ngantuk, tapi kalau nggak dibales, takut dianya marah. Gak ada. Ditanya pertanyaan-pertanyaan aneh yang bikin badan demam. Ada sih, tapi yang panasnya di dua bagian yang jauh beda. Sih, untuk bisa disebut slice of life pun, anime-anime romance ini gagal. Satu-satunya anime romance yang kuikutin di musim ini adalah Aishiteru Game. Selain karena dari awal udah ngikutin manganya, penulisan cerita dan karakternya juga menurutku lebih bagus dari romance anime lainnya. Manga ini nggak masuk ke kategori lazy writing yang jadi masalah banyak anime romance. Terus, kenapa lazy writing jadi masalah? Well, kalau plot cerita dari suatu anime romance yang ada biasa aja dan gampang ketebak, terus apa bedanya sama plot cerita di hentai? Kita tahu gimana karakternya ketemu, kita tahu arah ceritanya mau kemana, dan kita tahu endingnya bakal kayak gimana. Gak ada perbedaannya. Beberapa hentai yang aku baca bahkan punya plot yang jauh lebih unik dan lebih menarik dari banyak anime romance. Faktanya bahwa ada kemungkinan di masa depan, anime romance dipenuhi dengan karakter yang ngebosenin dan jalan cerita yang gitu-gitu aja. I mean, dunia light novel udah sampai sana. Tinggal nunggu waktu aja sampai anime romance ngadaptasi banyak cerita tersebut. Kayaknya segitu aja ocehanku untuk video ini. Penasaran sih, bakal ada yang nonton sampai akhir atau enggak ya? Kalau nggak ada, wajar sih. Toh aku udah menghilang lebih dari 4 bulan. Anyway, like video ini kalau kalian suka. Komen apakah kalian setuju dengan ocehanku tadi atau enggak. Jangan lupa subscribe juga, biar kalian gak ketinggalan video berikutnya yang akan diupload sekitar 4 bulan lagi. Makasih bagi kalian yang udah nonton, dan makasih juga yang masih subscribe channel ini. Aku Takaki, dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. 我が前に敵なし